pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak Ali. Nah, saya Bu Dewi. Bu Dewi tarawih di sini yang pertama nanti hari ini saya akan mengadakan supervisi di kelas putih. Iya. Siap Bu? Siap. Ya. Yang pertama untuk harapan dari Bu Dewi dari supervisi nanti apa kira-kira? Harapan saya itu saya dan teman-teman saya itu masih awam dalam mengetahui apa itu guru penggerak itu, tentang guru penggerak itu. Semoga Pak Ali bisa menularkan ilmunya kepada saya dan teman-teman. Oke, oke. Ya. Kemudian untuk hari ini kan mengadakan pembelajaran, tentunya Bu Dewi sudah mempersiapkan materi gitu. Untuk materi hari ini Saya materinya bahasa Indonesia, yaitu tentang membaca teks. Ya, membaca teks ini saya mempelajari tentang dongeng. Ya. kemudian tentunya juga sudah mengadakan persiapan Bu Ge. Iya. Nah, apa Bu ya sudah mungkin panjenengan persiapkan? Ya, persiapan yang pertama yaitu yang wajib Oke. itu adalah RPP. Kalau sekarang kan belajar Pasti diawali dengan rencana persiapan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini, tujuannya itu murid-murid saya itu antusias dalam menerima pembelajaran gitu Pak. ada mengikuti Iya, ya dalam bangsa. pembelajaran saya itu. Kemudian untuk strategi yang mungkin Bu Dewi terapkan untuk hari ini. Ya, strategi yang saya gunakan yaitu strategi aktif. Strategi aktif itu anak-anak terjadi umpan balik antara saya dan anak-anak itu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit materi, kemudian anak-anak bisa memahaminya. Oke, bagus Bu yang sudah Ibu Dewi persiapkan ya. Iya. Selanjutnya mari Bu kita Iya. masuk ke kelas, kelihatannya anak-anak sudah menunggu. Oke, mau tunggu. Iya. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Tepuk planet.
ya pada waktu silam, pada zaman dahulu ya, itu adalah ciri dari sebuah dongeng. Kemudian fungsinya itu fungsinya apa, Cak? Saya gampang. Fungsi dongeng itu sebagai hiburan ya, sebagai hiburan saja. Itu ciri fungsi sebagai sarana hiburan. Itu adalah fungsi yang pertama. Kemudian fungsinya mewariskan zaman dahulu, supaya kalian itu tahu ya, dongeng kan banyak ya, kalian mesti sudah tahu, pernah melihat di YouTube, di TV itu ya, itu kan kadang ada cerita singkat ya, dongeng ya. Kemudian selain ciri-ciri dan fungsi yang berikutnya yaitu jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng. Ada yang tahu jenis-jenis dongeng? Apa? Ayo, siapa yang tahu? Ina tahu jenis-jenis dongeng? Ada dongeng jenaka, ada dongeng binatang, ada legenda, ada mitos, ada saging, terus ada parabel ya, cerita jenaka, ada cerita dongeng umum atau dongeng di ya, yang berisi tentang cerita dongeng. Ceritanya beda-beda ya, ceritanya tidak sama ya, tidak sama. Nah, Bu Dewi akan membagikan apa namanya dongeng satu persatu dulu, kalian membaca dulu ini apa, kemudian suasananya di dalam cerita, di dalam buku ya, suasananya ini apa, terus apa, Cak? Terus tokohnya kamu sebutkan di sini ya, tokohnya itu mesti ada banyak, kamu ntar menulis tokohnya siapa gitu ya. Kemudian wataknya, ada wataknya yang jahat, watak sing jahat engko jenenge sapa, kamu tulis. Watak yang baik sapa ya, watak pemberani siapa ya, watak sombong pembohong siapa ya, sesuai dalam isi buku dongeng ini ya. Gak bisa kurang karena bukunya berbeda, jadi kalian harus mengerjakan sendiri-sendiri ya. Yang terakhir, jangan lupa kalian mencantumkan atau mengisi tentang pesan yang ada di buku dongeng ini ya. Kamu cerita sedikit, ceritanya ini apa, Bu Dewi kan juga belum baca ya. Ntar kamu tahu isi ceritanya ini ya. Ceritanya tadi ditulis secara apa, Cak? Panjang apa pendek? Pendek, secara singkat tapi jelas ya. Kayak kamu melihat TV ketemu apa ceritanya ini apa? Ini gitu ya. Ya, ceritanya kan kamu terus menceritakan di konsomu itu kan? Ya toh? Nah itu
tentang apa yang ada di isi buku dongeng itu yang kalian bawa. Ada yang mau bercerita di depan? Ayo dibaca dulu ceritanya. Ayo. Adi, ayo dibaca ceritanya. Mau maju di biar didengarkan teman-temannya. Ayo, Adi. Gak usah malu, gak usah takut kalau temannya dewe. Ayo dibaca Ina, bukunya Ina. Bima, ayo Bim. Dibaca Bim. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau tidak ada yang maju, ini sudah jam istirahat, ya. Ya, kita selesaikan ntar minggu berikutnya, ya. Kalian harus bisa berani membaca di depan umum, latihan, ya. Latihan, ya. Itu ya, kalian menguji mental kalian di depan teman-temannya. Gak apa-apa, wabek ngomongnya gini, ya. Itu ya. Ina, sudah mengerti? Sudah ya? Itu tadi pembelajaran bahasa Indonesia tentang membaca sebuah teks. Akhir itu tentang dongeng. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu. Pembelajaran sudah terlaksana Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian dari pembelajaran tadi saya sudah melihat secara langsung bagaimana Bu Dewi mengajar, kemudian bagaimana anak-anak juga. Sekarang bagaimana perasaan dari Dewi? Perasaan saya kurang gimana ya Pak, kurang senang karena anak-anak itu kurang aktif gitu. Apa saya kebanyakan berbicara atau sedikit membosankan sehingga anak-anak itu kurang aktif, pasif, hanya diam saja gitu tadi. Berarti masih kurang atau Iya, kurang puas iya, istilahnya, kurang berarti puas, ya. kurang puas. Kemudian apa yang Bu Dewi harapkan dari kekurang puasan terhadap keadaan anak-anak? Ya, yang saya harapkan, saya ingin pembelajarannya itu saya merubah metodenya Pak. Metode mungkin dengan tadi kan saya materinya tentang menceritakan sebuah dongeng. Mungkin saya akan mengadakan diskusi aktif sehingga anak-anak bisa menceritakan kembali apa yang sedang dipelajari tentang dongeng itu tadi, menceritakan di depan kelas atau gimana. Jadi ada umpan balik antara saya dan siswa, antara temannya satu sama lain itu Pak. Berarti Bu Dewi, kemudian menurut Bu Dewi sendiri, penyebab anak-anak kurang antusias tuh kira-kira kenapa gitu menurut Bu Dewi? Mungkin karena ini ya Pak ya, saya hanya menggunakan itu apa namanya LKS sama buku yang ada di perpustakaan saja itu. Iya.
mungkin saya pembelajaran berikutnya saya akan menerapkan atau akan menggunakan bahan ajar yang sesuai perkembangan zaman ini dengan menggunakan media sosial, Pak. Sekarang bisa menggunakan HP, apa yang di YouTube. Sekarang kan banyak cerita-cerita dongeng itu, selain dari buku, anak kan malas belajar karena membaca. Saya suruh membaca aja susah. Nah, mungkin dengan adanya HP atau alat media sosial lainnya itu bisa di YouTube, selain mereka mendengarkan kan ada gambar-gambarnya itu jadi lebih tertarik, menarik untuk anak-anak. Bagus Bu Dewi, saya juga sependapat dengan yang Dewi rencanakan. Iya. Kemudian menurut Bu Dewi, selain itu apa saja yang nanti bisa membuat anak-anak menjadi lebih asik? Itu rencana saya berusaha ingin menggunakan bahan ajar, yaitu mungkin dengan adanya proyektor, Pak. Ya, saya ingin menampilkan sebuah dongeng, menampilkan di proyektor itu sehingga anak-anak terfokus atau tertarik gitu, supaya tidak membosankan itu. Biasanya kan ada animasi gitu. Betul. Selain itu juga tadi juga ada ice breaking ya. Nah, mungkin kemudian kuis, game gitu, mungkin saya akan memperbaiki itu, Pak. Bisa ditambah banyak biar anak-anak menjadi tambah lagi. Kemudian mungkin selain monoton tadi, mungkin adakah sisi lain dari anak-anak yang menyebabkan anak-anak kurang antusias, mungkin dari tugasnya atau? Iya, mungkin saya tadi langsung memberi tugas, jadi anak-anak belum selesai menulis langsung saya berikan tugas. Mungkin anak-anak bosan atau jenuh nulis kan banyak mungkin tadi, jadi mereka kok habis menulis kok membaca gitu kan, kayaknya kan mereka terus diam saja gitu, tidak aktif. Jadi saya bingung antara mereka mengerti apa yang saya ajarkan, apa bingung apa yang saya ajarkan itu, Pak. Berarti anak perlu diberi kesempatan yang bertanya. Sangat bagus ya Bu Dewi sampaikan, ya Bu Dewi rencanakan. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tadi yang anak-anak kurang antusias, rencana lain dari Bu Dewi untuk pembelajaran ke depannya? Rencana saya itu saya akan menggunakan metode diskusi tadi ya, Pak ya, supaya aktif itu. Kemudian saya akan melibatkan salah satu guru, karena mungkin kalau ntar saya mengajarkan harus ada pendamping itu untuk mengaplikasikan IT ya itu, Pak. Kemudian dari rencana tadi, apa komitmen sendiri dari Bu Dewi dalam pembelajaran di kelas 3 nih? Iya. Komitmen saya itu saya akan menindaklanjuti lagi, akan mengulas lagi materi-materi yang saya ajarkan itu, Pak, secara terperinci. Jadi ada RPP-nya, kalau sekarang modul ajarnya ya, Pak. Selain itu terus saya menggunakan bahan ajar yang ada proyektornya tadi itu. Kemudian metodenya saya ganti, saling timbal balik antara siswa dan saya, itu ada semacam umpan balik gitu, Pak. Betul Bu Dewi, yang Pak Dina sampaikan memang diawali dengan rencana yang bagus, nanti juga pelaksanaannya, kemudian akhirnya nanti insya Allah menghasilkan pembelajaran yang aktif tadi. Bagus Bu Dewi, semoga pembelajaran ke depan khususnya di kelas 3 nanti bisa lebih baik. Untuk pertemuan hari ini, untuk supervisi hari ini, saya kira cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selalu semangat. Harus semangat demi anak-anak generasi muda. Ingatan Bu Dewi, saya ucapkan